Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten dalu menika kita badhe bahas babakan kaitanipun kalian masbuk. Masbuk niku berarti makmum masbuk. Gitu nggih. Al-masbuk yaitu orang yang masbuk. Man sabaqahul imamu bikulli sholati au bi ba'diha, yaitu orang yang tertinggal sholatnya imam. Ya, tertinggal sholatnya imam, baik itu tertinggal sebagiannya atau tertinggal semuanya, yang ngantos imam salam gitu. Atau sampai hampir imam mau salam, kurang lebih itu dihukumi sebagai makmum masbuk. Ya. Lah dalam berkaitan makmum masbuk ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nggih. Ingkang sepindah, hukum yang berkaitan dengan masbuk adalah hendaknya orang yang tertinggal sholatnya imam ataupun orang yang masbuk hendaknya tetap datang ke masjid dengan kondisi tenang, mboten kemrungsung. Jadi datang ke masjid ini dalam kondisi tenang. Kayak kemarin waktu pembahasan makan ketika mendengarkan iqamah nggih, dah dinikmati makannya, mboten usah kesesok. Ya, sama dalam hal ini juga orang yang tertinggal imam yustahabul lil masbuk, dianjurkan bagi orang yang masbuk idza jaa lil masjidi, apabila dia datang ke masjid, ayati yabi sakinatin, hendaknya dia datang dengan tenang. Waqarin itu tenang, penuh wibawa, ya. Penuh dengan kekhusyuan, ya, menghayati. Jadi datangnya ke masjid ini dengan rasa khidmat, dengan rasa menghayati. Itu penting, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, ya. Wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengarkan iqamah, ya, famsyu ila sholati, maka bersegeralah. Maksudnya bersegera ini berjalan menuju masjid untuk mengerjakan sholat. Wa alaikum bis sakinati, dan hendaklah kalian datang ke masjid dengan tenang, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Fama adraktum fasollu, apa yang kalian dapatkan bersama imam ya dikerjakan. Jadi nanti kita dapatnya berapa rakaat ya dikerjakan. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang tertinggal dari imam nanti disempurnakan. Hadis sahih riwayat rawahul Bukhari. Jadi yang pertama, bagi yang masbuk hendaknya datang ke masjid dengan kondisi tenang. Ya. Kemudian selanjutnya, sudah datang ke masjid, kemudian kok ternyata mendapati imam sudah membaca Al-Fatihah ataupun membaca surat, maka bagi nanti yang
menganggap bahwa diharuskan membaca surat Al-Fatihah. Terus bagi yang berpendapat, ini saya ulangi, bagi yang berpendapat bahwa makmum juga harus membaca surat Al-Fatihah, maka makmum masbuk tidak perlu membaca doa istiftah. Mboten perlu maos Allahumma ba'id baini. Kalau imam sudah mulai membaca. Gitu nggih? Membaca Al-Fatihah juga membaca surat. Maka tidak perlu makmum masbuk ini datang Allahu Akbar sudah. Berarti kalau yang mengambil pendapat bahwa makmum juga harus membaca surat Al-Fatihah, maka segera langsung membaca surat Al-Fatihah. Khawatirnya napa? Khawatirnya kan membaca istiftah niku sunnah. Khawatirnya nanti kalau Allahu Akbar takbiratul ihram padahal imam sudah membaca surat, kok makmum yang masbuk baca istiftah, baca doa iftitah. Nah, makanya malah tidak kesempatan baca surat Al-Fatihah malahan. Gitu ya. Jadi nanti kalau masbuk ya, kalau kemudian ya kalau masbuknya baru tertinggal takbiratul ihram Allahu Akbar kemudian imam belum mulai baca surat, boleh ya baca doa istiftah. Tapi kalau imam sudah mulai membaca surat ya, maka tidak perlu membaca doa istiftah. Niku nggih. Itu yang pertama. Kemudian kalau mendapati imam ya, semisal kita baca Al-Fatihah niki, kita telat Allahu Akbar, kemudian kita langsung membaca surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kok tiba-tiba imam langsung ruku? Gitu ya? Padahal ini baca Al-Fatihahnya baru 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, ternyata kemudian imam sudah ruku. Maka apa yang dilakukan? Segera ikut rukuknya imam. Tidak perlu menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hukum membaca surat Al-Fatihahnya menjadi gugur. Niku nggih. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan bacaan Al-Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Jadi ya datang ya kita sedapatnya membaca surat Al-Fatihah berapa ayat, kemudian kok imam ruku, maka segera ikut ruku, segera mengikuti imam ya tanpa menyelesaikan surat Al-Fatihah. Lah kok tetap melanjut ke surat Al-Fatihah semisal. Nggih. Ngantos imam iktidal, salatnya batal. Nggih. Terus kalau sudah selisih 2 rukun, ya, selisih 2 rukun antara imam dengan makmum, salatnya makmum menjadi batal. Niku nggih. Jadi kalau kemudian kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kok imamnya ruku, kita belum selesai membaca, maka kita segera mengikuti imam. Menika nggih mboten usah menyelesaikan surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya, apabila mendapatkan imam dalam kondisi ruku. Kita masuk masjid, imam ruku. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah segera takbiratul ihram, kemudian langsung mengikuti imam. Kalau kemudian makmum masbuk ini masih mendapatkan imam ruku, takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, kemudian kok
imam iktidal sami Allahu liman hamidah, kemudian ikut sami Allahu liman hamidah, dianggap mendapatkan 1 rakaat. Terus pun mengke mboten usah nambahi 1 rakaat mulai. Niku nggih. Ya. Adapun tata cara takbiratul ihramnya ketika imam ruku, takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi berdiri dari mulai takbir Allahu Akbar sampai selesai dalam kondisi berdiri. Contoh, ngapunten. Ya. Niki kondisi imam semisal ruku. Kondisi imam ruku. Saya masbuk datang imam ruku, maka kemudian takbiratul ihram saya harus dikerjakan dengan posisi berdiri sempurna. Allahu Akbar. Baru kemudian ikut ruku. Ya. Untuk rukuknya itu menggunakan takbir intikal boleh, maksudnya takbir kedua, atau tanpa takbir juga boleh. Tapi yang lebih utama adalah mengerjakan takbir intikal. Berarti ngeten. Imam ruku, ngeten nggih? Saya masbuk datang, kemudian langsung takbir Allahu Akbar. Diniati takbiratul ihram. Kemudian langsung segera mengikuti rukuknya imam. Allahu Akbar. Nah, langsung ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dianggap mendapatkan 1 rakaat. Berarti tidak perlu menambah. Lah, kalau takbiratul ihramnya kok sambil ngejar rukuk semisal gitu. Ini baru datang, imam rukuk. Allahu Akbar. Ini dianggap takbiratul ihram, niatnya niat takbiratul ihram tapi sambil imam rukuk. Allahu Akbar. Salatnya batal, salatnya tidak sah. Karena takbiratul ihram itu dikerjakan dengan berdiri sempurna. Gitu nggih? Jadi takbiratul ihram sempurna, Allahu Akbar, selesai, baru kemudian ikut ruku. Nah, itu menjadi catatannya. Imam An-Nawawi mengatakan demikian. Ya, karena itu tadi patokannya takbiratul ihram itu. Bahkan kalau masih ada tertinggal 1 hurufnya, itu dianggap tidak sah. Ya. Ya. Nah, ini disebutkan takbiratul ihram ingda nuzulihi liruku. Melaksanakan takbiratul ihram ketika turun untuk ruku. Ittafaqat jumhurul ulama. Para jumhur ulama bersepakat ila wujubi takbiratil ihram alal masbuki in adraka imamahu raqi'an wa huna yajibu alaihi ityan biha wa huwa qaim. Dikerjakan takbiratul ihramnya wa huwa qaim, dia dalam kondisi berdiri. Wa in jaa bi ba'dhin hurufiha fi ghairi qiyamihi fala tu'addu lahu. Semisal ngeten. Allahu Akbar. Nah, tinggal sebentar tok itu, tinggal takbirnya itu mau selesai tapi sudah posisinya sudah mau rukuk. Nah, itu fala tu'addu lahu, maka tidak dianggap takbiratul ihramnya dan sholatnya tidak sah. Terus memang jangan tergesa-gesa. Niku nggih menjadi catatan. Jadi datang itu tadi posisinya kalau imam membaca surat, maka kita takbiratul ihram langsung membaca surat Al-Fatihah. Kemudian langsung mengikuti imam tanpa membaca Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabiro. Kalau imam ruku, maka kemudian takbiratul ihram dengan berdiri sempurna, kemudian mengikuti rukuknya imam. Dianggap 1 rakaat. Mengikuti sami Allahu liman. Meskipun kita baru membaca tasbih. Baru mau subhanallah. Itu nggih. Misal
Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian kita mau rukuk, Allahu Akbar, subhanallah. Tiba-tiba imam sudah sami Allahu liman hamidah. Ah, itu masih dianggap mendapatkan 1 rakaat. Batas minimalnya adalah kalimat tasbih. Baru subhanallah dan subhana rabbiyal azim atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, baru mengucapkan subhanaka Allahumma. Kemudian kok imam sudah sami Allahu liman hamidah, itu sudah dianggap satu rakaat. Terus tidak perlu menambah. Mungkin paham niki nggih? Baik. Kemudian selanjutnya adalah ini ada perbedaan pendapat nggih. Hal yuqdiyama fatahu ala annahu awwalu sholatihi aw akhiruha. Dados ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Semisal kita sholat maghrib atau sholat isya, kemudian kita tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat. Lah para ulama itu berbeda pendapat. Sholatnya kita bersama imam ini di 2 rakaat terakhir, ini para ulama berbeda pendapat apakah sholat yang dikerjakan bersama imam itu menjadi awal sholatnya atau akhir sholatnya. Nah ini rada mikir niki. Fi hakil qiraah, dalam urusan membaca surat. Jadi contoh kasusnya ngeten. Imam sampun berdiri rakaat ketiga. Anggap mawon niki rakaat ketiga nggih. Allahu Akbar. Niki rakaat ketiga. Ada makmum datang. Langsung ikut takbir Allahu Akbar. Berarti makmum ini andai kata ini sholat isya niki. Nggih. Berarti makmum tertinggal berapa rakaat? 2 rakaat nggih. Nggih? 2 rakaat. Ya, jadi makmum imam bangkit rakaat ketiga Allahu Akbar, kemudian makmum masbuk datang Allahu Akbar. Lah niki makmum masbuk ini mengerjakan sholat bersama imam ini berapa rakaat nantinya? 2 rakaat. Lah para ulama berbeda pendapat. 2 rakaat yang dikerjakan masbuk ini iki dianggap awal sholat atau akhir sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dalam hal urusan membaca surat. Mergo napa? Mergo di rakaat ketiga keempatnya imam kan imam niki mau surat napa mboten? Mboten. Nggih. Nek imam niki mboten mau surat, lajeng kok imam masbuk mengikuti imam, berarti kan niki makmum masbuk niki otomatis juga mboten mau surat. Nggih. Lah niki salate masbuk niki engkang mboten mau surat niki dianggap rakaat ngapunten, dianggap awal salatnya atau akhir salatnya. Nah, pramila wonten mriki para ulama berbeda pendapat. Fadhahabal jumhur, menawi mayoritas ulama berpendapat ila anna ma adrakahul masbu' ma'a imamihi fi haqqil qiraah yakunu akhir sholatihi. Kalau menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, sholatnya makmum masbuk bersama imam iku dianggap sholat akhir, dianggap rakaat terakhir dalam urusan membaca surat. Pramila mengke makmum masbuk menawi imam sampun salam niki,
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum masbuk berarti nambah rokaat ketiga dan keempat. Lah mengke dalam rokaat ketiga dan keempatnya baca surat. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat. Karena tadi sholatnya yang bersama imam dianggap rokaat terakhir. Lah sholatnya qiyam setelah imam salam dianggap rokaat pertama. Mergo mau si masbuk niki dereng maos surat. Mugi-mugi paham. Okay. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wama adraktum fasollu. Apa yang kalian dapatkan bersama imam, kerjakan sholat bareng sama imam. Wama fatakum fakdu. Apa yang tertinggal dari imam diqadha. Fakdu menggunakan kalimat fakdu. Fakdu itu diqadha. Sing jenenge mengqadha, yang namanya mengqadha itu mengerjakan sesuai lah yang ditinggalkan itu. Wong jenenge qadha, kados jenengan. Nggih. Ajeng mengqadha puasa Ramadan. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ya tata cara pelaksanaannya ya harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan puasa Ramadan. Kedah niat sejak malam. Berarti nek kula lan panjenengan sami badhe mengqadha puasa Ramadan semisal wah ndek poso wingi aku sik duwe utang. Lah iki aku arep qadha, arep nyaur utang. Maka sejak malamnya dia harus niat. Karena puasanya puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi nek puasa sunnah yang namanya niat tidak harus malam. Nate suatu ketika Rasulullah pagi-pagi datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah, wayahe sarapan niki. Masak nopo? Wah, ngapunten Rasulullah. Kula mboten masak, mboten enten sing dimasak. Idan asum nek ngono aku tak poso. Padahal itu jam waktunya sarapan pagi. Karena ndak ada yang dimakan, maka kemudian Rasulullah meniatkan untuk puasa. Puasa napa niki? Sunnah. Tapi nek puasa wajib yang mengqadha Ramadan ndak boleh niatnya kok sejak arep sarapan. Lho tiba ora masak. Ya wis gandeng ora masak, dilalah ya aku ndak wingi aku duwe utang poso, sisan tak poso nggo qadha. Ndak boleh. Niatnya harus sejak malam. Itu namanya qadha. Artinya yang namanya qadha itu mengerjakannya sesuai dengan sifat yang ditinggalkan. Lah, sifat yang ditinggalkan ataupun yang tidak didapatkan oleh makmum masbuk ini kan rokaat pertama, rokaat kedua. Yang di rokaat pertama niku imam membaca Al-Fatihah lajeng mau surat. Sami ten rokaat kedua juga imam membaca Al-Fatihah juga membaca surat. Sedangkan satu rokaat pertama kedua ini masbuk ini tidak dapat. Maka coro-corone disaur, diqadha. Maka nanti ya dados setelah katakan niki tahiyat terakhir niki, imam tahiyat terakhir. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya masbuk, ketinggalan 2 rokaat, maka saya berdiri, bangun di rokaat ketiga, Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah, ditambah membaca surat. Ini surat napa bebas? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Baru kemudian persis pelaksanaannya pada rokaat kedua, rokaat ketiga. Namung tambahane niku mawon dalam hal membaca surat. Niku nggih. Itu pendapat mayoritas kebanyakan ulama. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syafi'iyah ya, mengatakan tidak perlu. Ya yang sholatnya masbuk
dengan imam iku tetap dianggap sholat yang pertama. Adapun sholat yang dikerjakan setelah imam salam iku tetap dianggap sholat terakhir. Dalilnya apa? Hadisnya sama, Bapak Ibu rahimakumullah. Cuma beda kata. Jadi dalil yang digunakan wa ma atraktum fasollu, apa yang kalian dapatkan bersama imam ya kerjakan sholat. Wa ma fatakum faqdhu, itu yang dipakai jumhur kalimatnya faqdhu. Faqdhu itu diqadha. Lah dalil yang digunakan oleh Syafi'iyah wa ma atraktum fasollu, apa yang kalian dapatkan bersama imam kerjakan sholat bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Fa'atimu itu artinya sempurnakan. Nek tadi yang oleh jumhur faqdhu qadha, diganti. Tapi nek hadis yang kedua kalimatnya fa'atimu, sempurnakan. Nggih disempurnakan mawon, berarti yang sudah mendapatkan bersama imam rakaat 1 2 ya dianggap 1 2, selanjutnya tetap dianggap rakaat 3 4. Dalam arti maka menurut Syafi'iyah tidak perlu membaca surat. Jadi setelah imam salam assalamualaikum, assalamualaikum, makmum masbuk berdiri Allahu Akbar. Sudah cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Tinggal dia tertinggal berapa rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nah menika nggih dados para ulama menika berbeda di status salat rakaatnya ini ya, status rakaat yang dikerjakan bersama imam. Nah niku. Mungkin ada anu niki. Rada-rada oh nggih. Boleh. Nggih nambah surat. Sempurnakan saja, nggih. Sunah. Nggih, nggih, nggih bukan rukun. Nggih. Ya dua-duanya boleh. Boleh, nggih, monggo. Ya boleh. Para ulama berbeda di situ. Misalnya podo-podo perkara sunnah, tapi kadang para ulama itu tetap dibahas dalam hal itu. Barangkali ada yang lain? J. Masbuk. Nggih. Rakaat. Rakaat terakhir. Caranya nambah apakah mengikuti tahiyat kedua apa tahiyat terakhir gitu. Jadi kalau ikut pertama terakhir cuma 31. Nggih. Lah ngikuti. Lah kan masih 3. Masih 3. 3 yang satu kita langsung tahiyat kedua apa tiga-tiganya. Oh, nggih. Saya maksud dados untuk niki yang dianggap niku namung dalam hal bacaan. Dalam hal tasyahudnya itu tetap. Jadi namung nambah wonten bacaan setelah surat Al-Fatihah tok. Adapun dalam hal nanti kok lagi statusnya status rakaat pertama napa kedua kan gitu nggih Pak nggih. Nah, itu tetap. Jadi semisal ini contoh kasusnya tertinggal 3 rakaat. Nggih, 2 kali. Satu itu mengikuti tahiyat imam. Nggih. Yang ketiga kan? Yang ketiga berarti tidak tahiyat. Jadi gini, semisal ini satu tahiyat terus 2 lagi tahiyat lagi gitu. Nggih, semisal nggih. Ngapunten nggih. Niki rakaat terakhir niki. Katakan ini salat Isya. Salat 4 rakaat. Rakaat terakhir Allahu Akbar. Tasyahud. Langsung tasyahud gini niki ya, tasyahud. Tasyahud, saya masbuk.
Imam selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti saya berdiri untuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Dalam hal ini saya membaca Al-Fatihah plus surat. Ya. Karena rakaat kedua saya baca Al-Fatihah, walil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Saya baca surat. Setelah saya baca surat saya ruku, iktidal, sujud, tasyahud. Tasyahud pertama. Dianggap ini tasyahud pertama. Karena ini rakaat kedua saya. Selesai, saya berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Allahu Akbar. Baca surat. Baca Al-Fatihah plus ditambah surat. Tapi nanti saya tidak perlu duduk tasyahud. Ya. Ini rakaat ketiga ini. Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya baca surat. Rakaat ketiga, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Saya sujud 2 kali. Karena ini rakaat 3, tidak perlu tasyahud. Langsung berdiri. Ya, berdiri keempat. Jadi dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah dalam hal bacaan surat. Bukan dalam hal ya gerakannya, tapi dalam hal bacaan sholat. Itu menurut jumhur seperti itu. Nggih. Gitu. Nggih. Tasahudnya. Di sholat maghrib masbuk 2. Masbuk 2. Sholat maghrib masbuk 2 itu akhirnya semuanya adalah tasyahud semua. 3-3-nya. Nggih. Misal nggih, rakaat ketiga nih nggih. Ini tetes memang untuk salat maghrib itu nanti bisa 4 ruku, 3 tasyahud. Kasusnya bisa terjadi seperti itu. Jadi ada teka-teki nggih. Salat apa yang dikerjakan dengan 4 ruku, 3 tasyahud? Yaitu adalah makmum masbuk di sholat maghrib. Nggih, makmum masbuk di sholat maghrib. Karena di rokaatnya namung 3, rokaat kedua, ketiga sudah ada tasyahud. Apa meleleh niki? Jadi contoh kasus ini rokaat terakhir. Allahu Akbar, rokaat terakhir niki. Tasyahud ikut imam tasyahud. Bagi makmum rokaat pertama, tapi dia tasyahud karena mengikuti imam. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah yang namanya sholat berjamaah itu, ini pernah kita sampaikan, ikatan sholat antara makmum dengan imam. Saya ulangi, yang namanya sholat berjamaah niku adalah ikatan sholat antara makmum dengan imam. Maka kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Enggak bisa kok kemudian, iki aku rakaat pertama senajan imame tasyahud, aku ya tetap berdiri wong iki rakaat pertama. Salatnya batal. Ya niku nggih. Ya, meskipun anggapannya makmum itu adalah rakaat pertamanya, tapi karena imam itu tasyahud, ya dia tetap tasyahud, dianggap rakaat pertama. Maka kemudian di rakaat kedua tasyahud awal, rakaat ketiga
tasyahud akhir, salam. Terus praktis tiga rakaat ini semuanya menggunakan tasyahud. Niku nggih. Yang keduanya malah mboten ngagem tasyahud. Nggih. Oh ya itu enggak bisa juga ya. Oke. Jadi kalau di sholat maghrib kita hanya mendapatkan 1 rakaat terakhir imam, tetap nanti rakaat keduanya pakai tasyahud. Ora kok mboten, loh gandeng aku mau wis tak tasyahud dhisik. Iki ora usah nganggo tasyahud, nah ini enggak bisa. Nggih. Nah itu kalau dikerjakan dengan sengaja, sebagian ulama mengatakan sholatnya batal. Meskipun tasyahud pertama itu hukumnya sunnah, tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya sholatnya batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, seumpama niki, contoh. Makmum masbuk. Sakderenge makmum datang ke masjid, imam itu melakukan ada kesalahan sholat. Sehingga imam mengerjakan sujud sahwi. Dan kita pernah bahas sujud sahwi nggih? Nggih. Katakan imam mengerjakan satu kesalahan yang imam ini mengerjakan sujud sahwi. Padahal awake dhewe sing masbuk mboten ngertos napa-napa. Kita tidak tahu ini kalau imam mengerjakan kesalahan. Tapi di sebelum salam imam mengerjakan sujud sahwi. Padahal kita mboten ngertos napa-napa niki. Apakah masbuk ini mengikuti sujud sahwi? Ya, menurut di sini disebutkan fal masbuk yasjudu ma'ahu. Tetap masbuk mengikuti imam sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya dikerjakan sebelum salamnya imam. Nek sujud sahwinya dikerjakan setelah imam salam, tidak perlu sujud sahwi. Terus ngeten. Niki rakaat terakhir niki nggih. Katakan saya masbuk. Kula mboten ngertos napa-napa. Ternyata imam di rakaat pertama atau rakaat kedua melakukan kesalahan. Sehingga kemudian imam sujud sahwi. Maka saya yang masbuk, imam sujud sahwi, padahal saya tidak tahu apa-apa, tetap mengikuti sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam. Allahu Akbar. Ya sudah, kita ikut sujud sahwi. Allahu Akbar. Selesai, imam salam, baru kita berdiri. Tapi kan ada dalam kita pernah membahas dalam sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah salam. Jadi semisal imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah, kita bangkit. Kemudian kok imam sujud sahwi, ya kita tidak ikut. Karena sholatnya sudah terputus dengan salamnya imam tadi. Jadi kalau tadi yang namanya sholat berjamaah itu ada ikatan sholat antara imam dengan makmum. Setelah imam salam berarti sholatnya sudah terputus. Masbuk tetap melanjutkan rokaatnya. Adapun imam tadi yang sujud sahwi ya sujud sahwi. Niku nggih, terus nek kita masbuk kemudian kok mendapatkan imam sujud sahwi, kita tetap ikut sujud sahwi. Nah, nanti di rakaat terakhir tasyahud kita tidak perlu sujud sahwi. Nah, kecuali kita melakukan kesalahan yang sama. Paham ya? Awake dhewe bar melu imam sujud sahwi, mergo imam salah. Bar niku awake dhewe nglengkapi salat, nambah rakaat, kok awake dhewe ngerjakke kesalahan semisal. Ya berarti kita sujud sahwi sendiri.
kecuali niku. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kurang rakaat. Oh iya. Nambah kurang rakaat. Kesalahannya? Ya sudah, kita berarti sholatnya mendapatkan imamnya berapa? Katakan imam sholat isya, kok 3 rakaat? Ya, dewe tertinggal berapa ini? Kita ngikutinya sejak berapa? Rakaat ke berapa? Ya sudah, kita melengkapi milik kita sendiri. Nggih. Paham nggih? Semisal contoh kasus imam ngerjakke sholat isya 3 rakaat. Kita kan nggak tahu wong awake dhewe ketinggalan niku nggih. Lah mengke nek wis imam salam, tetap kita mengerjakan apa yang tertinggal dari diri kita. Nek awake dhewe ketinggalan kalih nggih, ngenepi kalih. Lah cuma yang jadi kasus nek niki kekurangan. Nek jadi kasus sing ketambahan niku. Ngeten nih Pak, contoh kasus. Salat Isya. Makmum niku wis ketinggalan 1 rakaat. Lah kok salat melu imam panggah tetep 4 rakaat. Tibake imam salat Isya 5 rakaat. Paham nggih? Ini real, ini terjadi, kasus ini terjadi. Nggih. Jadi sing jenenge masbuk, lho, aku ki jane wis masbuk ketinggalan 1 rakaat. Lah kok salame kok bareng imam. Ternyata si imam ini sholat isyanya 5 rakaat. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Sholat yang terakhir, sholatnya imam yang terakhir rakaat yang kelima ini tidak dianggap oleh makmum masbuk. Berarti makmum masbuk sudah ngerjakan sholat sendiri, tidak perlu ikut. Kalau kita tahu itu rakaat kelimanya imam. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ya tetap mengikuti salamnya imam. Berarti nanti nek imam sholati 5 rakaat, kita yang masbuk tetap mengerjakannya 4 rakaat. Ora usah melu-melu nambah 5. Gandeng mau imamnya sholat isya 5, aku ya tak melu 5, ndak boleh. Nek sengaja seperti itu yo batal. Masuk sholat isya ketetapannya 4 rakaat kok nambah 1 rakaat dengan sengaja, maka tidak boleh. Tetap sholatnya 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Menika hukum-hukum berkaitan tentang masbuk. Ini nanti insya Allah masih ada. Mengatakan nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Niki nganu Pak, rada mikir niki Pak. Nggih, bab niki rada mikir karena ada gambarannya seperti itu. Mengatakan nggih Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dicerna. Mungkin nek panjenengan kok masih bingung, diangen-angen meleh ten griya, janjane aku mau arep teko tapi sing tak tekoke napa kok isih bingung, rada bingung lah. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang datang bisa ditanyakan lagi. Ngeten nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kira cukup, ini sudah 8:30. Ini tadi saja selesai sholat 19.40 sini. Ya, cepat sekarang mundurnya jauh. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan tetap bermanfaat khususipun kagem kula lan kagem para jamaah sedaya. Apabila kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten, monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.